Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita kembali lagi di channel YouTube-nya Fatur Rahman Channel. Kembali lagi kita pembahasan tentang ilmu agama Islam ya khususnya. Tema kali ini saya akan membahas yang lebih ini ya, lebih apa untuk salah satu rukun iman yang kelima, yaitu benar ya kalau ya, mempercayai akan datangnya hari kiamat. Yang selama ini orang-orang bertanya, mungkin pemirsa juga, apa sih hari kiamat itu dan kapan terjadi? Mungkin di sini juga ada Bapak Ustadz Nana yang kebetulan kami tidak sengaja bertemu. Mudah-mudahan nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang hari kiamat ini. Jadi hari kiamat itu apakah hanya ada di agama Islam saja? Apakah agama-agama lain juga mempercayai gitu kan? Nah, yang saat ini kita bahas adalah menurut ini ya, keterangan dari agama Islam juga ya, karena salah satu mempercayakan datangnya hari kiamat itu menjadi rukun Islam ya, salah satu rukun Islam. Ya, rukun iman maksudnya. Maaf guys. Yang jadi pertanyaan, apa sih kapan sih terjadinya hari kiamat itu? Nah, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan yang selama ini pemirsa juga bertanya-tanya gitu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika ditanya akan Hari kiamat. hari kiamat, jawabannya simpel, singkat, jelas dan padat. Apa jawabannya? Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak mengetahui ya. Wallahu a'lam. Jadi hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Cuma Allah Ta'ala jelas di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan terjadinya hari kiamat, huru haranya hari kiamat. Itu mungkin para teman-teman juga sering membaca di dalam satu surat yang mana Allah jelas sekali menceritakan tentang terjadinya hari kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal Ikhril ma'qul. itu jelas sekali. Gitu. Mungkin saya pernah mendengar ini keterangan salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Rasulullah tidak mengetahui, saya tidak mengetahui, cuman tanda-tandanya mungkin Rasulullah tahu ya. Mungkin ada ya, salah satunya apa gitu tanda-tanda yang akan terjadi. Ya.
tanda-tanda hari kiamat. Akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana di situ adalah menjelaskan tentang rukun iman, Islam, dan ihsan. Dan akhirnya ada tuh di situ tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Ketika itu Nabi didatangi oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang tampak pada seorang laki-laki itu tidak bekas daripada perjalanan jauh, dengan baju yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam, bertanya kepada Nabi. Bahkan para sahabat pun bingung, ini siapa laki-laki ini yang langsung duduk di depan Nabi sehingga menempelkan lututnya pada baginda Nabi dan bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan di akhirnya menanyakan tentang hari kiamat. Dan Nabi pun menjawab, engkau lebih mengetahui. Nah, cuman Nabi memberikan atau menjawab tentang tanda-tanda daripada hari kiamat. Apabila kita bertanya tanda hari kiamat, yang pertama adalah tandanya banyak sekali orang fakir yang bahkan tidak mempunyai sendal, nyeker. Yang kedua, banyaknya bangunan bertingkat. Banyak pengembala atau pengusaha yang berlomba-lomba membangun bangunan tingkat. Yang ketiga adalah banyaknya seorang pembantu atau budak yang hamil oleh tuannya. Luar biasa ya. Iya. Gitu. Yang terakhir, banyaknya perempuan yang telanjang. Wow. Gitu. Kalau kita urus satu persatu mungkin sangat panjang ya. Kita berbicara singkat. Tanda-tanda yang pertama adalah banyaknya orang fakir, bahkan tidak mempunyai sandal untuk berjalan. Kalau kita lihat dengan kacamata kita saat ini, tentu teman-teman juga sering melihat banyaknya para gelandangan, banyaknya orang-orang yang Masya Allah tidur di kardus, tidur di gerobak, Gepeng ya. ya itu Gembel dan pengemis. Masya Allah. Terus banyaknya bangunan-bangunan pencakar langit. Terutama di daerah-daerah Timur Tengah ya. Itulah salah satu, bahkan yang Iya, yang sekarang ini di gedung yang masih gedung yang ini tercatat dalam Guinness World Record ya. Gedung yang paling tinggi di dunia itu di negara Dubai kalau nggak salah, Burj Khalifa itu ketinggiannya mencapai 828 meter. iya Salah satunya orang Arab. iya bahkan kalau kita lihat sejarah, Arab itu adalah negeri yang mana Berarti sudah terbukti di depan mata ya. tentu negeri yang mana sangat miskin sekali. Jadi sebelum ditemukannya minyak bumi itu Iya. negara miskin. Tapi sekarang kita lihat, Masya Allah, Luar biasa ya. sekali bangunan Itu sudah nampak tanda-tanda kiamat. Bahkan pembangunan gedung tertinggi itu sampai saat ini juga masih pemirsa, masih terjadi. Untuk sekarang ini di kota Jeddah ya, salah satunya Pasti. Kingdom Tower kalau nggak salah, itu dibangun oleh salah satu orang terkaya nomor 5 loh guys, yang bernama Muhammad bin Toleh, salah satu kerajaan Arab Saudi. Iya.
Itulah. itu bisa mencapai 1,2 kilometer, itu luar biasa. Kalau dari sini itu bisa nyampe mana ya, lari kalau nggak salah itu kalau di Kalau diukur secara jarak ya, tingginya luar biasa. sudah nampak berarti ya. Sudah nampak jelas di hadapan mata kita apa yang disebut tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Cuman untuk kapan terjadinya Tidak mengetahui, Allah hanya a'lam Allah. bishawab. Cuman itu harus kita tafakuri. Artinya ketika kita sudah mengetahui bahwa kejadian saat ini sudah diramalkan oleh baginda Nabi SAW, artinya kita harus bisa Mengiman. mengintrospeksi diri dan harus bisa benar-benar takarub kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita mengalami kejadian yang amat dahsyat mengerikannya, karena kejadian hari kiamat itu akan dialami oleh orang-orang yang kafir. Artinya muslim tidak akan mengalami. tidak akan merasakan. Maka dari itu, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita masih menghirup udara, diberikan kesempatan untuk sehat walafiat, diberikan kesempatan kita untuk bisa belajar ilmu, memperdalam agama, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika hari itu tiba kita mengalami kejadian yang sangat amat mengerikan. Itu Masya yang Allah. luar biasa. Itulah apa tanda-tanda. Dan yang banyak juga kita lihat pemandangan seorang pembantu atau budak yang hamil daripada tuan-tuannya. Cobalah kita lihatlah orang-orangnya, maaf ya, jangan merasa tersinggung lah. Orang pulang dari Arab, Perlu TKW itu ya. iya, bukan membawa uang melainkan bawa anak hamil. Itu nggak patut dicontoh guys. Itu fenomena yang sudah lumrah Sudah terjadi. nampak di depan mata ya. Jadi intinya kita harus lebih banyak inilah. Iya. Terus wanita yang dalam keadaan telanjang, artinya seorang perempuan itu adalah auratnya itu hanya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sudah nampak. Artinya kalau terlihat saja auratnya meskipun sedikit, itu sudah kategori telanjang. Ya, kita sekarang kemana-mana lihat perempuan pakai bikini. Bahkan sekarang ini raja ini, pangeran ya, belum jadi raja, itu Muhammad bin Salman itu mengirimkan kebijakan, Iya. bahkan untuk memperbolehkan wanita-wanita orang Arab itu memakai bikini di pantai-pantai. Oh, luar biasa itu. Itu sudah. Masya Allah. Itulah salah satu bentuk memang alam yang kita duduki saat ini sudah mencapai fase-fase yang mendekati kehancuran, bukan hanya kehancuran alam maupun kehancuran akhlak maupun moral. Artinya perbaiki dan benahi dan introspeksi agar apa? Agar kita terlindungi daripada berbagai maksiat yang sudah tampak di depan mata kita. Oke. Jadi seperti itu guys. Untuk intinya kita lebih mawas diri lah, lebih sering mengingat Allah gitu. Karena salah satu tanda-tanda kiamat yang tadi udah diutarakan itu sekarang sudah terjadi di depan mata kita. Ya, intinya kita lebih inilah lebih meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Oke guys. Jangan lupa juga Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman. Artinya tidak ada lagi nabi. Ya, tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad SAW, dan itu juga sebagai bukti kuat, tanda kuat bahwa kita ini sekarang hidup daripada akhir zaman. Artinya kembali
perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan perbanyak untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, mungkin itu penjelasan tentang hari kiamat dan tanda tanyanya. Oke, untuk berikutnya nah kita pembahasan selanjutnya kita akan ini dulu apa? Oke, mungkin gitu aja lah ya apa Oke. mungkin itu cukup segitu aja. Lain kali nanti kita disambung lagi. Hah?